Itu yang dipelajari anak, karena anak nggak belajar mengelola emosi. Jadi anak pun akan mengikuti pengalihan. Tapi kecanduan anak beda, game, ya enggak? Iya, kecanduan game, kecanduan televisi. Jenis bentuk si kecanduannya beda, tapi pola kecanduannya mengikuti orang tua sih itu. Jadi kita lihat. Nah, lalu berikutnya tadi kalau ini kan pola dari warisan. Kemudian berikutnya jadi tadi juga karena live event. Karena live event bisa membuat kita tuh stres berikutnya. Membuat next. Yes, situasi atau kondisi. Tadi kita juga udah bahas ya. Itu kan akut ya hari ini. Kejadian saat ini. Tetapi sebenarnya juga yang mempengaruhi mental health kita yang menumpuk itu adalah trauma masa lalu yang tidak terselesaikan, luka masa lalu, luka pada saat kita dibesarkan, dan bahkan bagaimana kita hari ini itu sangat terpengaruh ketika kita sedang di usia 0 sampai 10 tahun. Dan banyak luka sebenarnya terjadi kita di usia tersebut. Dan sebagai seorang anak kita nggak tahu bagaimana cara memprosesnya, dan itu menumpuk mempengaruhi kita sampai hari ini. Dan ini penting banget untuk diproses. Kenapa? Karena ketika ini menumpuk, panen rayanya di usia 60 tahun ke atas. Wow, 60 tahun ke atas. Jadi menjadi di 60 tahun ke atas. Sehingga penting banget yuk untuk kita proses luka-luka tersebut supaya mental kita semakin sehat. Ada dipulihkan. Enggak, ya ampun. Itu kan 10 tahun loh. Terus sudah nenek-nenek. Gadget itu kan, Iya, dampak game, Iya. anak-anaknya bisa langsung stresnya tuh kelihatannya parah ya gitu, Iya. efeknya gitu ketika gamenya kenapa gitu Iya, kan. Nah, itu sebetulnya betul, painkillernya diambil. Karena painkillernya diambil lalu dia mengalami pain yang dasarnya udah stres, kesepian kah, ada kemarahan kah, kemudian dia butuh kasih sayang kah, kan dia stres tuh kesepian. Lalu dia mencari pengalihannya ke sini. Nah, ketika sesuatu yang membuat dia tenang diambil, dia kan ibaratnya seperti sakitnya, kesepiannya itu bergejolak dan perilakunya jadi tambah negatif lagi. Jadi seringkali kita berusaha mendisiplinkan mengambil gamenya, padahal dibalik kecanduan apapun itu, entah pornografi kah dan sebagainya, dibalik itu sebenarnya ada stres kah, emosi yang menumpuk kah. Bahkan kalau anak berperilaku buruk itu karena kan regulasi emosinya nggak stabil. Kenapa pemukul, melukai orang lain? Bisa jadi ada kemarahan di rumah yang tidak bisa dimanifestasikan, lalu manifestasinya perilaku buruk. Jadi kalau ada perilaku buruk, kita cari sebenarnya apa sih emosinya. Kalau regulasi emosinya udah teratur, maka perilakunya juga akan lebih baik. Saya kayaknya belum menjawab batasan-batasan yang abnormal ya. Iya. Jadi kapankah ketika seseorang itu misalnya stres? Sekali lagi kan stres itu kan ada stres yang tingkatannya bisa kita toleransi ya, kita bisa kita perlu kelola stres. Tapi kalau sampai udah abnormal, batasannya gimana? Waktu kita membahas gangguan lagi ya, istilahnya gangguan jiwa itu bukan berarti tanda kutip gila ya. Istilahnya mungkin kita ada sakit, nggak sehat, wajar, it's okay to not be okay. Sama seperti kaki kita kadang ngilu, sakit. Kalau kita emosi kita terganggu ataupun sakit, it's okay. Dan jangan malu untuk sharing, saya butuh cari bantuan, it's okay. Jangan membohongi diri sendiri juga gitu. Yang pertama adalah gini, alarm 1, kita menghadapi masalah. Oke, kemudian kita tegang. Namun kita nggak kelola tuh emosi kita. Lalu kita juga nggak cari solusi, dibiarkan stresnya terus yang meningkat ya. Udah stresnya meningkat, lalu naiklah ke alarm 2. Tambah lagi alarm 2 itu kan kalau masalah nggak diselesaikan, emosi nggak dikelola, kita menjalani hidup kan tetap menghadapi masalah. Masalah menumpuk, mulailah susah tidur, nggak nafsu makan, atau makannya tambah banyak gitu ya. Itu udah alarm 2, udah mulai kita tuh kepikiran terus dan gak tenang dan mikirin masalah itu terus ya. Kemudian kita nggak bisa tidur, lama-lama nggak bisa tidur, semakin banyak yang tadinya mungkin nggak bisa tidur jam 1, jam 2, mulailah kita
nggak bisa tidurnya jam 1, jam 2 tapi udah mulai lebih lama, kita bisa naik ke alarm 3. Ke alarm 3 itu kita udah termasuk nanti masuk ke dalam gangguan jiwa yang dalam arti mempengaruhi kehidupan kita. Kita lihat di alarm 3, di gangguan jiwa, ada gangguan jiwa ringan, rendah, ada sedang, ada yang sudah abnormal, yang memang perlu bantuan psikiater. Gangguan jiwa yang masih ringan itu adalah begini, kalau kita kerja, kita sebagai sales, ya, kerjanya masih bisa, tapi prospek yang perlu usaha udah mulai susah. Padahal biasanya bisa, tapi itu udah mulai sulit ya. Itu kan kerjaan yang sebenarnya sehari-hari, tapi kita udah mulai ada yang sulit, kita udah mulai nggak bisa. Oke, itu masih gangguan jiwa masih ringan lah. Kemudian udah mulai meningkat. Gangguan jiwa sedang itu adalah ketika kita bekerja juga udah mulai nggak berkonsentrasi. Kemudian kita juga udah mulai nggak semangat, udah mulai males, terus nggak bisa tidurnya semakin lama juga. Dan kalau ini nggak diselesaikan, nggak dibantu, kan mempengaruhi kimiawi otak ya. Kemudian bisa naik kepada gangguan jiwa berat. Ketika gangguan jiwa berat itu adalah kimiawi otak udah terganggu, kita nggak terkoneksi lagi dengan diri kita, mulai halusinasi, delusi, seperti yang tadi di kesaksian. Jadi halusinasi dan delusi itu kita tuh dengar suara-suara yang aneh, kemudian kita melihat mungkin sesuatu yang aneh, pemikiran mau bunuh dirinya itu kuat, dan juga kita udah nggak mau kerja lagi, nggak mau bangun lagi, nggak mau mandi dan sebagainya, udah mulai ngaco, itu udah abnormal. Dan kalau ada gejala yang abnormal itu harus ke psikiater. Dan jangan ragu, jangan takut. Lalu seringkali berpikir kalau gitu nanti ketergantungan obat. Kita perlu diberikan obat karena kimiawi otaknya udah terganggu. Dan itu memang perlu balance, sesudah balance baru perlu dilayani konseling. Balancekan dulu, bisa ngobrol, konseling, dan jangan lupa masuk komunitas. Semakin cepat diobati, maka kesembuhannya semakin cepat. Tetapi ketika tidak diobati, bisa semakin parah, bisa menjadi tergantung seumur hidup karena tingkat keparahannya. Jadi kalau cepat diobati kayak tadi kesaksian, pelan-pelan dosisnya bisa dikurangi. Kalau memang perlu seumur hidup, dokter bilang makan obat tertentu, it's okay to not be okay. Dokter yang paling tahu. Ibaratnya misalnya kalau kita diabetes, kita kan perlu terus-menerus mungkin diobati, it's okay. Atau kayak bisa darah tinggi, kita minum obat, it's okay, daripada diabaikan. Semoga menjawab ya. Oke. Satu lagi nih Kak, bagaimana cara kita menanggapi orang yang terlalu obses dan status mental health-nya apapun dikaitkan dengan status mental sampai self diagnosis. Oke.